Sebentar di Istana Channel, ketika ada sosok Rarang si pawang hujan yang terkenal saat aksinya pada sirkuit Mandalika yang berada di tengah-tengah keramaian dan disorot oleh banyak kamera, ada saja yang tidak senang. Bahkan kami atau saya sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Justru apa yang ditunjukkan oleh Rara ini, jika dikatakan berlebihan dan pamer, ada sisi lainnya. Kalau kita mau melihat, inilah budaya Nusantara, budaya Bali ada di sana dan ditonton oleh dunia. Kenapa Anda justru menyalahkan Rara, padahal kita sebagai semeton Hindu? Dilansir pada jpnm.com Bali, aksi Rara Istiati Wulandari alias Mbak Rara pada MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada Minggu 20 Maret menyita perhatian dunia. Pawang dari Bali berdarah Jawa kelahiran Papua itu berusaha memindahkan hujan di atas langit sirkuit Mandalika. Banyak orang memuji aksi Mbak Rara, tetapi tak sedikit yang mencibir. Orang sakti di Bali, juru paksi, penyumbu ring, perapen, Sari, Pedungan, dan Pesat Selatan ikut mempertanyakan aksi Mbak Rara memamerkan kelebihannya memindahkan hujan di depan banyak orang. Ada 3 peringatan juru paksi untuk Mbak Rara seperti diracik jpnnbali.com. Peringatan buat Mbak Rara. Yang pertama, kode etik pawang hujan. Menurut juru paksi, kode etik yang wajib dipegang pawang hujan sejatinya lebih utama membantu kegiatan keagamaan atau manusia. Semua yang berpacu di Mandalika adalah kuda besi, tak perlu ada pawang hujan. Mereka sudah tahu ban motor apa yang harus dipakai saat hujan atau panas, tutur juru paksi. Loh, juru paksi ini yang mengadakan lomba, yang ahli dalam hal balapan sirkuit Mandalika, atau sebagai ahli pawang hujan, atau sebagai ahli orang sakti. Semeton, sudah jelas-jelas keberadaan Mbak Rara yang ada di sana justru diundang dan dimintai pertolongan oleh mereka, orang-orang yang mengadakan event besar tersebut. Jadi bukan atas kemauannya sendiri. Jadi ungkapan bahwa semua yang berpacu di Mandalika adalah kuda besi, tak perlu ada pawang hujan, ya jelas salah sama Tony Istana Channel, karena sudah jelas-jelas panitia meminta pertolongan Mbak Rara. Kemudian yang kedua, tidak boleh terima bayaran. Pawang hujan tidak boleh menerima pekerjaan karena mengejar bayaran semata. Ada tugas mulia lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pawang hujan. Semeton Istana Channel, jika semuanya itu bukanlah paksaan, apakah salah? Kemudian segala kebutuhannya seperti Mbak Rara, makan keluarganya dan lain-lain, gimana dong di zaman saat ini jika tidak mau menerima bayaran? Kemudian yang ketiga, bukan ajang pamer kesaktian. Menurut juru paksi, keahlian mengendalikan hujan dan panas bukan untuk dipamerkan ke orang lain. Maaf, saya tidak tahu saya sakti atau tidak, tetapi teknologi kekinian jadi faktor utama dalam sebuah kegiatan atau tujuan, papar juru paksi. Aksi pamer ini juga menghindari jika gagal dalam menjalankan tugasnya, semisal hujan masih turun. Apapun ritualnya itu, usaha orang pawang mengendalikan hujan, tetapi harga diri jatuh kalau hujan tetap turun bebernya. Juru paksi ini menilai ajang seperti MotoGP tidak perlu menggunakan jasa pawang hujan. Sebuah ajang dunia yang ditonton jutaan mata penggemar MotoGP tetap melaju walau saat hujan atau panas, kata juru paksi. Dari pernyataan itu, semeton, saya sendiri tidak setuju, karena ya sudah pasti yang melaksanakan event MotoGP saja sudah mengundang beliau untuk dimintai jasanya agar hujan tidak turun. Kalau yang kedua, kemungkinan pernyataan tentang jangan pamer kesaktian, kemudian untuk menghindari jika terjadi kegagalan, nah itu ada masuk akal juga. Ada baiknya memang
tidak terlalu dipamerkan. Jadi ketika gagal terjadi, ya untuk menghindari risiko malu tadi. Tetapi Mbak Rara ini memang dia percaya dirinya luar biasa dan memang terbukti berhasil sebetulnya internasional, jadi tidak bisa juga kita salahkan. Terus apalagi jika memang persyaratannya dia berada benar-benar di lokasi berdiri di sana. Nah, itu tidak bisa lagi kita berbicara dari sudut pandang kita, karena tentunya Rara punya alasan tersendiri kenapa dia berada di tengah-tengah kemudian menjadi sorotan. Teman-teman internasional, sekarang bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.